mempercayai kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia di dalam segala sesuatu. Janji-Mu tidak pernah tidak Kau tepati. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami setiap waktu. Dan Engkau menunjukkan anugerah-Mu dari hari lepas hari, sehingga hari ini kami semua, Jemaat Elroy, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kami ada di dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah yang hidup dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, menuntun kami, menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga arah hidup kami dan sikap hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Allah kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan, yang terus menganugerahkan kasih dan kemurahan-Nya ke dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Saya membacakan ayatnya yang ke-14 dan jemaat Tuhan membaca ayatnya yang ganjil. Ayat 18 kita membaca bersama-sama. Aman semua? Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah yang lain pada siapa kamu ibadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Bersama-sama, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia pada waktu kita membaca, merenungkan firman Allah dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya dan saudara membaca bagian ini, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kata-kata terakhir yang disampaikan Yosua dalam kepemimpinannya bersama dengan bangsa Israel waktu dia memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, bagian ini mengingatkan bangsa Israel untuk setia dan beribadah kepada Allah. Mereka tidak boleh melepaskan keyakinan mereka bahwa Allah adalah Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari tanah Mesir, yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan, yang membawa mereka keluar dengan tangannya yang penuh kuasa dan menuntun mereka ke dalam sebuah negeri yang penuh madu, susu, dan segala sesuatu yang berkualitas baik. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kalau kita mengacu kepada kata ibadah, ibadah adalah penyembahan dan penyerahan total atau pelayanan kepada Allah. Jadi ibadah saya dan saudara
adalah penyembahan dan penyerahan total kita kepada Allah. Kita sebut itu pelayanan kepada Allah. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita mengenal ibadah. Seharusnya setiap keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak, di mana sebuah keluarga diperkenalkan kepada ibadah atau pelayanan kepada Allah. Beribadah kepada Allah merupakan komitmen terpenting suatu bangsa. Kenapa terpenting bagi suatu bangsa? Bagian ini adalah bagian yang disampaikan kepada bangsa Israel. Amin. Jadi ibadah bukan hanya komitmen sebuah gereja, tetapi ibadah adalah komitmen sebuah bangsa. Jika sebuah bangsa beribadah kepada Allah, menjadikan Allah Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka keselamatan bagi bangsa itu menjadi jaminan di dalam Allah. Amin. Dan sebagai seorang ayah, ini yang akan kita perhatikan bersama-sama. Keluarga adalah tempat di mana seorang ayah, seorang pria, orang tua berperan besar supaya keluarga itu juga melakukan pelayanan, penyembahan, penyerahan total kepada Allah mereka. Yosua menyadari bahwa pelayanan dalam keluarga merupakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa, tetapi juga sebagai pemimpin di dalam keluarga. Pria yang takut akan Tuhan membawa keluarganya kepada pelayanan kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Keluarga adalah hubungan yang paling kita cintai di dunia. Amin. Hubungan terdekat, hubungan yang paling saya dan saudara cintai. Kemanapun saudara pergi, saudara akan pulang kepada keluarga saudara. Apapun masalah saudara, saudara akan kembali ke tengah-tengah keluarga saudara. Bagaimanapun kondisi saudara, saudara akan datang kepada keluarga saudara. Jadi keluarga adalah hubungan yang paling istimewa di dalam dunia ini. Katakan kepada teman kiri kanan saudara, keluargamu istimewa. Amin. Keluarga saya istimewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita akan belajar tentang pelayanan dalam keluarga. Ayat 15 bagian itu berkata kepada kita, bagian akhir dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tugas pelayanan dalam keluarga yang pertama dipegang oleh orang tua. Aku dan seisi rumahku. Yosua mengacu kepada dirinya sendiri sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga. Dia berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pernyataan janjinya di hadapan Allah, tetapi juga pernyataan komitmennya, himbauannya kepada seluruh bangsa itu, supaya setiap pria Israel pada waktu itu mengambil komitmen dan keputusan bahwa rumah tangganya adalah tempat di mana pelayanan kepada Allah harus dilaksanakan. Yang pertama, orang tua bertanggung jawab atas sikap dan arah keluarga. Kalau setiap orang tua menjadikan pelayanan kepada Allah sebagai motivasi utama di dalam dia membentuk sebuah keluarga, maka dia bersama dengan istrinya akan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas sikap dan arah dalam keluarga itu. Kita lihat sama-sama dalam Ulangan pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7 ini adalah perintah yang diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bagi mereka. Seumur hidupmu, ayat 2, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ada perintah Allah supaya takut akan Tuhan, supaya setia. Ini adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan di dalam setiap keluarga Kristen. Ayatnya yang ke-7 berkata kepada kita, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan firman Tuhan harus dilakukan terus-menerus.
tanpa jeda, ya, tanpa koma. Jadi pagi, siang, malam, duduk, berdiri, tidur, dalam perjalanan semuanya, isi dari pengajaran dalam sebuah keluarga haruslah mengacu kepada firman Allah. Fondasinya harus firman Allah, sehingga semua rel pengajaran itu akan berjalan di dalam anugerah Tuhan. Masa sekarang kadang-kadang kita bergumul dengan ilmu pengetahuan, ya. Ada berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang mengarahkan manusia untuk tidak kembali kepada Allah. Tetapi dari mana ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan bersumber kepada Allah. Amin. Ilmu pengetahuan semuanya berasal dari Allah. Bagaimana orang bisa belajar fisika, matematika? Bagaimana orang bisa belajar semua hal tentang dunia ini kalau tidak bersumber dari Allah? Kalau bukan karena hikmat dari Allah. Itu sebabnya Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Alkitab memang tidak mencatat seluruh pengetahuan secara terperinci, tetapi Alkitab membawa saya dan saudara untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya otoritas atas segala sesuatu. Jadi keluarga saya dan saudara, sepintar apapun anak-anak kita, sebaik apapun mereka harus mendapatkan panduan, arah, dan sikap dari firman Allah, sehingga mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para ayah mengemban tanggung jawab utama untuk mengajar dan memimpin anak-anak mereka. Kalau saya dan saudara memperhatikan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4, Alkitab berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini maksudnya otoritas, ya. Otoritas seorang ayah adalah menjadi pengajar dan pendidik yang menasehati. Di bagian bawahnya dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang ayah yang berotoritas akan menyampaikan pengajarannya, menyampaikan nasihatnya, menyampaikan didikan kepada anak-anaknya di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Kata Tuhan di situ menjadi standar, menjadi dasar untuk semuanya, sehingga seorang ayah yang berotoritas di dalam rumah tangganya, dia bertugas untuk menjadi pengajar, menjadi pendidik, dan menjadi penasehat di dalam keluarganya. Amin. Tetapi dengan otoritas yang lemah lembut, dengan otoritas yang penuh kasih, dengan otoritas yang positif, sehingga tidak menimbulkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengajar artinya saya dan saudara memimpin anak-anak kita, menolong mereka, menumbuhkan karakter yang mengasuh dan melatih sehingga mereka memiliki hidup yang terkendali. Hidup yang terkendali di dalam Tuhan. Kembali kepada kata Tuhan itu akhirnya. Nasihat adalah koreksi dan peringatan yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Ya, orang tua punya tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, menasehati, dan berotoritas penuh atas rumah tangga mereka. Yang kedua, orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Ini menarik. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14b. Alkitab berkata kepada saya dan saudara di sana, tolong satu orang bacakan buat saya. 2 Korintus, membacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-12, pasalnya yang ke-12, 2 Korintus pasal 12 ayat 14b. Kakak pikir kalau 2 Korintus pasal 12 ayat 14. 2 Korintus pasal 12 ayat 14b. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Amin. Jadi bukan
anak-anak yang mengumpulkan harta buat orang tuanya, tetapi orang tua buat anak-anaknya. Dalam budaya kita itu seringkali terbalik ya. Orang tua membesarkan anak dengan tujuan memberikan pendidikan terbaik, dengan tujuan supaya apa? Mereka akan memenuhi kembali kebutuhan orang tuanya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita orang tua lah yang mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Bukan berarti sesudah dewasa saudara tidak bertanggung jawab kepada orang tua kita untuk merawat dan menolong mereka di masa tua, bukan berarti seperti itu. Tetapi orang tua, setiap orang yang mau menjadi orang tua dari masa mudanya, dia harus tahu bahwa ketika dia masuk ke dalam sebuah pernikahan, dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Seorang pria yang baik, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, Mazmur pasal 127-128 berkata, anak-anaknya, istrinya akan makan hasil dari pekerjaan tangannya. Seorang ayah yang takut akan Tuhan, dia berkomitmen penuh di hadapan Allah untuk bertanggung jawab. Bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada orang yang hanya mau memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi tidak memenuhikan kebutuhan rohani. Orang tua yang takut akan Tuhan adalah orang tua yang memperhatikan dua segi ini dengan seimbang. Dia mengerti persis bahwa hanya dengan uang anak-anak akan tanpa arah. Tetapi jika juga tanpa uang, tanpa menafkahi keluarga, maka kesulitan-kesulitan juga akan banyak terjadi. Harus seimbang. Saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, tetapi saya punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mengarahkan rumah tangga saya kepada takut akan Tuhan. Ibu yang baik menolong suaminya di dalam mengajar, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya. Amin. Jadi ada kolaborasi, kerjasama yang indah antara ayah dan ibu. Rumah tangga itu dipenuhi dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tugas pelayanan dalam keluarga bukan hanya tanggung jawab orang tua, ada juga tanggung jawab anak-anak. Dikatakan di situ di ayatnya yang ke-15 tadi, kita perhatikan di bagian akhirnya, aku dan seisi rumahku. Yosua tidak hanya mengacu kepada dirinya sendiri yang berkomitmen beribadah kepada Tuhan, yang berkomitmen melayani Tuhan, tetapi seisi rumahnya dia arahkan untuk melayani Tuhan juga. Jadi anak-anak juga punya tanggung jawab. Anak-anak bertanggung jawab untuk taat. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau saya dan saudara memperhatikan 10 hukum Tuhan, maka hanya ada satu hukum yang di dalamnya juga disertai dengan janji. Ya, 10 hukum Tuhan. Hukum pertama sampai dengan hukum ke-10 hanya hormatilah dan taatilah orang tuamu, yang ada janji, maka lanjut umurmu di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih yang hadir pada siang hari ini, dengarkanlah firman Tuhan. Anak-anak bertanggung jawab untuk taat kepada orang tuanya. Kata taat ini artinya tunduk mendengar. Dari bahasa Yunani yang dikatakan mendengarkan dan melakukan kehendak orang tua. Dan ini dilakukan di dalam Tuhan, bukan karena paksaan. Ada kata di dalam Tuhan di sana, artinya dengan penuh kegembiraan. Taat itu dengan gembira, dengan sukacita, dengan senang. Melaksanakan apa yang orang tua kehendaki itu dengan senang, dengan sukacita, dengan gembira. Bukan karena paksaan, karena di dalam Tuhan. Segera diselesaikan dan segera dilakukan. Ini juga merupakan tugas moral bagi setiap anak, karena ada kata karena haruslah
demikian. Jadi standar moral saya dan saudara sebagai anak-anak di dalam sebuah keluarga terhadap orang tua kita adalah mentaati mereka dan melakukan perintah mereka. Ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kata-kata ini artinya saudara memiliki karakter yang menghormati orang tua karena saudara tahu bahwa mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau saya dan saudara menghormati orang tua, maka tidak mudah, tidak susah untuk taat. Kenapa kita taat? Karena kita menghormati mereka. Karena apa? Karena itu yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan karena orang tua kita berpendidikan, bukan karena orang tua kita bijaksana, bukan karena orang tua kita sangat baik, bukan karena orang tua kita sempurna, tetapi karena di dalam Tuhan. Saya mentaati orang tua saya karena di dalam Tuhan Allah memerintahkannya demikian. Amin. Orang-orang muda. Jadi setiap anak-anak mempunyai tugas untuk menghormati orang tuanya. Ada janji berkat di sana. Ini janji berkat ini diulang-ulang. Di dalam Keluaran diulang, di dalam Efesus diulang lagi, nanti di dalam Kolose diulang lagi. Bahwa anak-anak yang menghormati dan taat kepada orang tuanya, mereka akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya saudara mendapat berkat ilahi. Kalau saudara menolaknya, maka mengakibatkan pemberontakan terhadap Allah dan sekaligus terhadap orang tua, mengakibatkan kerusakan hubungan, mengakibatkan sakit hati yang berkepanjangan. Dan banyak keluarga yang hancur oleh karena masalah ini, pemberontakan anak. Ada hubungan yang menjadi retak oleh karena ketidaktaatan anak kepada orang tua, atau orang tua sangat keras terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara mau melayani Allah dalam keluarga kita, maka orang tua harus bertanggung jawab, anak-anak pun harus bertanggung jawab. Yang ketiga, yang terakhir, saya dan saudara memperhatikan di ayatnya yang bagian terakhir itu dikatakan di sana, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya selesai sampai di dunia ini. Amin. Ibadah kepada Tuhan akan berkelanjutan. Kalau saya dan saudara mau beribadah kepada Tuhan dari sekarang, maka saya dan saudara akan beribadah juga kepada Tuhan di masa yang akan datang setelah kematian. Amin. Karena pekerjaan saya dan saudara di surga adalah memuji dan menyembah Allah. Bukankah itu ibadah? Ibadah, memuji dan menyembah Allah. Tapi kalau saudara tidak memulai ibadah itu dari dunia ini, maka saya dan saudara akan berakhir di neraka. Ratap tangis dan kertak gigi akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Tidak ada waktunya. Itu sebabnya ada contoh-contoh dalam Alkitab yang mengingatkan kita betapa pentingnya keluarga diarahkan kepada kehendak Tuhan dalam pelayanan dalam keluarga kepada Allah. Kalau kita lihat sama-sama dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 34, Alkitab berkata, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Siapa dia ini? Kepala penjara di Filipi. Dia sangat bergembira. Dia memperoleh keselamatan. Dia mau bunuh diri pada waktu orang-orang dalam penjara keluar. Tetapi ketika dia tahu bahwa orang-orang itu tidak keluar, dia mendapatkan satu kasih karunia untuk dilayani dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dia tahu bahwa kabar baik itu tidak hanya untuk dirinya. Dia juga pulang mengajak hamba-hamba Tuhan itu ke rumahnya dan seisi rumahnya. Ini bukan hanya anak-anaknya, tetapi semua orang yang tinggal bersama-sama dengan dia pada hari itu menerima keselamatan dan mengambil keputusan melayani Allah
Janji Alkitab jelas. Waktu satu orang dalam sebuah keluarga bertobat, maka seisi rumahnya dibawa kepada Allah. Dan jika seisi rumah itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka Alkitab berjanji tidak ada penghukuman bagi mereka, melainkan mereka menerima hidup yang kekal. Di perjanjian lama ada seorang raja yang diberitahukan bahwa dia akan mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Keluarga sangat penting, karena kematian artinya keterpisahan dari dunia ini, tetapi lebih dekat adalah keterpisahan dari keluarga. Bagaimana saya dan saudara dapat menjamin bahwa keterpisahan itu bukan keterpisahan kekal, tetapi keterpisahan sementara yang nantinya saya dan keluarga saya akan berjumpa di sana dan akan terus beribadah dan mempermuliakan Allah. Satu-satunya jalan adalah saudara harus membawa keluarga saudara kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi, mengajak mereka beribadah dari sekarang ini, sehingga di surga saudara berjumpa dengan mereka, bukan di neraka. Bukan salah satu di surga dan salah satu di neraka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Allah bagi saya dan saudara pada pagi hari ini sangat tegas. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan di situ saya tulis, Yosua telah sampai kepada tahap keputusan terbesar bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan dia menantang bangsa Israel untuk mengambil keputusan itu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ia memimpin dengan mendedikasikan dirinya sendiri, melayani keluarganya sebagai ibadahnya kepada Allah, bertanggung jawab sebagai orang tua, bertanggung jawab sebagai anak, bertanggung jawab dalam kehidupan ini dan juga untuk kehidupan kekal nantinya. Dan dia mempersiapkan kehidupan keluarganya untuk menghadapi kematian dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita dengar, simpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman. Terima kasih buat Yosua yang mengingatkan kami untuk terus berkomitmen melayani Engkau, beribadah kepadamu, hidup dalam takut akan Tuhan dalam seluruh eksistensi kehidupan kami, baik sebagai pemimpin dimanapun Tuhan mempercayakan kepada kami dalam semua pekerjaan yang Tuhan berikan, tetapi secara khusus di dalam keluarga kami masing-masing, karena keluarga kami istimewa di hadapan Tuhan. Keluarga kami adalah tempat di mana kami akan membangun diri kami, menyatakan kasih kami, menyatakan kuasa dan otoritas Allah, dan menyatakan penyelamatanmu, sehingga keluarga kami dimenangkan bagi Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati seluruh hamba-hambamu hari ini yang datang dengan setiap keluarga mereka. Biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang melayani Engkau, yang beribadah kepadamu seumur hidup kami, sehingga sampai di surga nanti kami dan seisi rumah kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau berdoa dan memberkati keluarga lepas keluarga. Kami mau memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Thomas Dale, menyerahkan Bapak dan Ibu dalam pekerjaan mereka masing-masing sebagai seorang pendidik, penyertaan perlindungan Tuhan, otoritas Allah atas mereka. Memberkati hamba-Mu Kakak Vicky dalam pelayanan, dalam penulisan tesisnya, Tuhan campur tangan sehingga hamba-Mu boleh berhasil. Memberkati Kakak Evi di dalam masa koasnya, biarlah Tuhan juga membuat dia berhasil di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, perlindungan Allah yang sempurna atas hamba-Mu.
Kami juga berdoa dan memberkati Jeffrey, memberkati Selvi, memberkati Sira, memberkati Grace dan semua adik-adik yang bersama dengan keluarga besar ini. Anugerah dan kemurahan Allah atas mereka. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Victor Wariori, menyerahkan Bapak dan Ibu dalam pekerjaan mereka, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dan biarlah perlindungan Allah yang sempurna atas mereka. Anak-anak mereka dalam pertumbuhan, Tuhan berkati kesehatan dan kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian mereka. Adik-adik yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan sehingga hamba-Mu boleh diterima di tempat di mana hamba-Mu melamar pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa memberkati keluarga Bapak Sam Usmani, keluarga Bapak Bobi Lengkong, keluarga hamba-Mu Bapak Angki Usmani. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Anugerah dan perlindungan Allah atas mereka, dan kasih setia Tuhan juga senantiasa menolong dan memimpin kehidupan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias, Bapak Magablo. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, memberkati Bapak dan Ibu dalam pekerjaan, menyerahkan seluruh kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Pembangunan rumah mereka yang mereka rindu selesaikan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga pekerjaan boleh diselesaikan dengan baik. Menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati Kakak Carolina, memberkati Dayana, memberkati Ami, memberkati Ata dan adik kekasihnya. Kami menyerahkan kehidupan mereka di dalam anugerah Tuhan. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Heru Mugu, memberkati Bapak dengan pekerjaannya di tempat tugas. Perlindungan Allah yang sempurna senantiasa menjadi bagian hamba-Mu. Pembangunan rumah mereka yang sedang dikerjakan hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan memberkati, sehingga semua hal yang dibutuhkan boleh tercukupi dalam pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa menyerahkan Kakak Revi dengan kuliahnya di STI Jogja. Tuhan bersama-sama dengan dia, menyatakan anugerah dan kemurahan-Mu sehingga hamba-Mu boleh berhasil. Memberkati adik-adiknya dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Stiana Pesi. Kami memberkati Bapak dan Ibu, memberkati Opa dalam kondisi kesehatan hamba-Mu. Tuhan terus jamah pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh sehat dan kuat kembali, dan boleh menikmati kasih karunia Tuhan bersama cucu dan anak-anaknya. Kami juga mau berdoa memberkati keluarga Kalambe. Kami menyerahkan Mama Kalambe dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan dan kesehatan, pertolongan Allah yang sempurna atas keluarga ini. Memberkati Mama Tito dan keluarga, memberkati Kakak Tinus dan adik-adik. Kami menyerahkan Kakak Fian yang sedang mencari pekerjaan, Kakak Dian yang saat ini sedang kuliah dari tempat ini dalam kuliah online. Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa buat Kakak Sinta, Kakak Delvi dan semua keluarga yang bersama-sama. Anugerah Allah yang sempurna menjadi bagian mereka senantiasa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan Bapak Hendra Kalambes keluarga ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang sekarang sedang bertugas bekerja di daerah Petik Bintang. Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu. Perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian hamba-Mu, sehingga hamba-Mu senantiasa sehat dan kuat. Proyek jalan yang sedang ditangani Tuhan buat berhasil, dan memberkati semua orang yang bekerja bersama-sama dengan hamba-Mu. Memberkati ibu dan anak yang ada di sini, biarlah anugerah Allah senantiasa menjadi bagian mereka. Kami juga mau berdoa memberkati keluarga Bapak Jonathan, bersyukur bersama-sama dengan kedua hamba-Mu, senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, pertolongan Allah bagi keluar masuk hamba-Mu di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau membuat berhasil dan melindungi senantiasa, sehingga keluarga ini juga senantiasa aman dan dapat memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan keluarga Bapak Matias Pigai ke dalam tangan Tuhan. Memberkati keluarga ini, Bapak dan Mama dalam masa tua mereka, Tuhan berkati. Memberkati anak-anak dan cucu-cucu, memberkati Kakak Selvi dan anak terkasihnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pertumbuhannya, kesehatan dan kekuatan menjadi bagiannya, dan biarlah Tuhan senantiasa menjadi suluh dan pemimpin di dalam seluruh kehidupannya.
keluarga hamba-Mu Bapak Nikanor Pigai kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati Bapak dan Ibu dalam pekerjaan, memberkati anak-anak dalam studi, dan semua hal yang sedang mereka doakan, kami percayakan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga Bapak Denny Patiasina, menyerahkan Bapak dan Ibu ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Allah yang sempurna menjadi bagian dari keluarga ini. Semasa di mana hamba-Mu boleh datang dan berlibur di tempat ini, Tuhan memberkati, dan pada waktunya dapat kembali ke Merauke untuk bekerja kembali di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Memberkati anak-anak mereka, Kakak Tia dengan semua rencana ke depan, Tuhan memberkati, dan biarlah anugerah Tuhan menjadi bagian dari keluarga ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, memberkati keluarga Bapak Bonifas Besi Timur, menyerahkan Bapak yang sedang ada di kampung halaman di Ambon. Tuhan memberkati usaha hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau buat berhasil. Ibu dan anak-anak yang ada di sini, Kakak Jessica dan Kakak Olive yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan dan memberkati. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Delvis Tahulendi, menyerahkan Bapak dan Ibu ke dalam tangan Tuhan, memberkati keluar masuk dan pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka, Karen dan Selo, memberkati juga Kakak Stephen. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan terus bekerja, dan apa yang hamba merindukan Tuhan menjadi sumber jawaban dan pertolongan. Kami juga berdoa buat pembangunan rumah yang sedang dikerjakan, pembangunan dapur, Tuhan berkati sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa dan memberkati keluarga Bapak dan Mama Ro di tempat ini, menyerahkan kedua hamba-Mu di dalam tangan Tuhan, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, perlindungan Allah yang sempurna atas kedua hamba-Mu, dan biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh berhasil di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Memberkati Kakak Dea dengan penulisan akhirnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memampukan dan memberkati dia, memberkati dosen pembimbing 2 yang saat ini sedang bersama-sama dengan hamba-Mu untuk memperhatikan bagian-bagian yang harus diperbaiki dari skripsinya. Tuhan Engkau menolong dan memberikan kekuatan kesehatan sehingga hamba-Mu juga boleh berhasil dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Memberkati Kakak Farel, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah semua persiapan yang sedang dilakukan sekarang akan membawa hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu, sehingga pada waktunya hamba-Mu boleh berangkat dan kuliah di luar negeri dalam pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa dan memberkati Tante Magda, menyerahkan hamba-Mu, memberikan kekuatan kesehatan, melindungi dan menyertai senantiasa. Kami juga berdoa dan memberkati keluarga Bapak Frankie Rowe, memberkati hamba-Mu, keluar masuk hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu. Biarlah perlindungan Allah yang sempurna atas hamba-Mu. Istri dan anak-anaknya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak dalam studi mereka, dan biarlah anak-anak boleh berhasil di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada barang seorang keluarga rumah tangga yang hamba melupakan hari ini, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan anugerah Tuhan. Tuhan menjadi sumber pertolongan dan sumber jawaban bagi setiap pergumulan di dalam rumah tangga. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang berkomitmen untuk melayani Tuhan di dalam rumah tangga kami, maka keluarga kami pasti akan diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat kami sekeluarga. Tuhan memberkati pembangunan rumah yang sedang dikerjakan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam studi mereka masing-masing dan pelayanan di tempat ini. Biarlah kuasa dan otoritas Allah, wibawa Tuhan terus memperlengkapi kami. Hikmat dari Tuhan menjadi bagian kami di dalam pelayanan. Kami juga mau berdoa menyerahkan pembangunan rumah Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu, bersyukur buat karya Allah yang indah yang Tuhan terus nyatakan di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Kemajuan demi kemajuan Tuhan tunjukkan kepada kami, dan kami percaya ya Tuhan bahwa kasih setia-Mu cukup untuk menyelesaikan semua pembangunan ini. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat semua tukang yang bekerja, terima kasih buat semua umat-Mu yang berkomitmen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam anugerah dan kemurahan Allah yang tidak terbatas. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Memberkati Bapak Presiden Jokowi dengan semua kebijakan yang diambil. Biarlah Tuhan menjadi sumber perlindungan dan penopang bagi hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu boleh terus memimpin di dalam anugerah dan pertolongan Allah yang maha besar. Kami berdoa buat semua orang-orang di bawah hamba-Mu kabinet kerja. Tuhan memberkati gubernur di seluruh Indonesia.
bahkan sampai pemerintahan terkecil, semua dinas-dinas yang ada Tuhan memberkati. Angkatan Darat dan Polri Tuhan memberkati, semuanya TNI dan Polri kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati negara kami. Biarlah kemajuan bangsa ini menjadi kemajuan kami juga, dan negeri ini menikmati keadilan sosial, pemulihan di dalam tangan Tuhan. Memberkati seluruh Indonesia, dan Indonesia dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati Papua, Papua Barat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Berkat Allah yang Maha Besar atas negeri, atas tanah di mana kami berada. Terpuji namamu Bapa Surgawi. Ini seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan Allah yang sempurna atas setiap kami, keluar masuk kami, dimanapun kami berada. Biarlah kasih dan anugerah Allah yang Maha Besar menyertai langkah-langkah kami dan kehidupan kami, menunjukkan tanda-tanda ajaib dari pertolongan Allah di dalam seluruh perjalanan kami. Terpuji namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba.